Kali ini saya ingin membahas tentang kurikulum. Apa sih pengertian dari kurikulum itu sendiri? Nah, kurikulum itu seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai sebuah tujuan pendidikan tertentu. Nah, menurut Saylor, Alexander, dan Lewis, kurikulum ialah semua yang dilakukan oleh pihak sekolah untuk menstimulus peserta didik belajar, baik belajar di dalam kelas, di halaman sekolah, maupun ketika berada di luar sekolah. Nah, apa sih komponen sistem kurikulum itu sendiri? Yang pertama ada tujuan. Nah, komponen kurikulum yang menjadi target atau sasaran yang mesti dicapai dari melaksanakan kurikulum. Nah, yang kedua yaitu ada isi kurikulum. Tentang ruang lingkup kajiannya membahas tentang fakta-fakta, observasi data, persepsi, pengideran, pemecahan masalah yang berasal dari pikiran manusia. Nah, yang ketiga ada strategi. Salah satu cara dalam menyampaikan materi supaya para peserta didik lebih cepat memahami terhadap materi yang disampaikan. Yang keempat yaitu ada evaluasi. Nah, evaluasi sendiri sebagai umpan balik atau feedback untuk mengadakan perbaikan dan penyempurnaan pengembangan komponen-komponen kurikulum. Nah, selanjutnya kita membahas materi tentang sejarah kurikulum. Nah, kurikulum pada tahun 1947 ialah kurikulum pertama sejak Indonesia merdeka. Perubahan arah pendidikan yang lebih bersifat politis dan orientasi pendidikan Belanda kepentingan nasional. Saat itu mula diterapkan Pancasila sebagai asas pendidikan. Kurikulum ini juga disebut dengan Rencana Pelajaran 1947. Namun, baru dilaksanakan pada tahun 1950. Nah, kurikulum 1952, kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Seperti setiap pelajaran dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Silabus mata pelajaran menunjukkan secara jelas bahwa seorang guru hanya mengajar satu mata pelajaran. Nah, pada tahun 1954, kurikulum ini disebut dengan kurikulum Pancawardhana karena kurikulum ini mengajarkan tentang pengembangan moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keprigelanan atau disebut dengan keterampilan dan jasmani. Nah, pada tahun 1968, kurikulum disebut dengan membentuk manusia yang Pancasila, yang sejati, kuat, sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Nah, yang ke kurikulum pada tahun 1975, kurikulum ini lahir karena pengaruh konsep. Kenapa? Di bidang manajemen MBO atau disebut dengan manajemen by objective, metode ini, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau disebut dengan PPSI, dikenal dengan istilah satuan pelajaran, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Nah, pada tahun 1984, posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar, yaitu dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusi, hingga melaporkan. Model ini disebut dengan cara belajar siswa aktif. Nah, kurikulum pada tahun 1994 menekankan pada mutu muatan daerah masing-masing. Pada tahun 2004, kurikulum juga bertingkat, disebut dengan kurikulum berbasis kompetensi atau sering dikenal dengan KBK.
sebagai pengganti kurikulum 1947, suatu program pendidikan berbasis kompetensi yang harus mengandung 3 unsur pokok, yaitu yang pertama, pemilihan kompetensi sesuai dengan spesifikasi. Yang kedua, indikator-indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi. Dan yang ketiga, pengembangan pembelajaran. Pada tahun 2006, kurikulum guru dituntut untuk mampu mengembangkan sendiri silabus dan mata pelajaran sesuai dengan kondisi sekolah dan daerahnya. Hasil pengembangan dari semua mata pelajaran dihimpun menjadi sebuah perangkat. Kurikulum ini juga dinamakan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau disebut dengan KTSP. Kurikulum pada tahun 2013, kurikulum ini memiliki 3 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap dan perilaku. Nah, kurikulum yang terakhir ini pada tahun 2020. Kurikulum ini disebut dengan kurikulum merdeka, yang artinya para siswa bebas untuk memilih sesuai dengan kebutuhan, keinginan untuk menggapai sebuah cita-cita yang mereka inginkan. Nah, materi selanjutnya kita akan membahas landasan-landasan kurikulum. Landasan kurikulum yang pertama adalah landasan filsafat. Nah, filsafat itu sendiri diartikan filsafat atau pandangan hidup dalam dunia pendidikan yang bertujuan untuk memberikan arah bagi peserta didik dalam belajar. Yang kedua, landasan psikologis. Landasan ini disebut dengan perilaku yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari belajar. Interaksi antar individu akan terjadi dalam lingkungan belajar, yaitu lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Perubahan akan tercipta pada individu untuk mencapai kedewasaan dalam hidup, mulai dari kedewasaan fisik, emosional, mental, intelektual, sosial, dan moral. Nah, pendidikan memang proses untuk mengubah perilaku individu agar lebih baik, tetapi tidak semua perubahan itu terjadi karena adanya pembelajaran. Yang ketiga adalah landasan sosiologis. Landasan sosiologis itu sendiri, hal ini dikarenakan peserta didik merupakan individu sosial yang erat kaitannya dengan interaksi di lingkungan sosial sekitarnya berupa masyarakat. Nilai-nilai yang didapatkan selama proses belajar mengajar harus sesuai dengan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat dalam membangun kehidupan. Materi selanjutnya kita membahas tentang model-model kurikulum. Nah, yang pertama ditinjau dari konsep dan pelaksanaannya. Kita mengenal beberapa istilah kurikulum. Yang pertama ada kurikulum ideal, yaitu kurikulum yang berisi sesuatu yang ideal, sesuatu yang dicita-citakan sebagaimana yang tertuang di dalam dokumen kurikulum. Yang kedua, kurikulum aktual, yaitu kurikulum yang dilaksanakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Yang ketiga, kurikulum tersembunyi atau disebut dengan hidden curriculum, yaitu segala sesuatu yang terjadi pada saat pelaksanaan kurikulum ideal menjadi kurikulum yang faktual. Yang kedua, kurikulum berdasarkan struktur dan materi mata pelajaran yang diajarkan. Nah, kita dapat membedakannya, yang itu yang pertama ada kurikulum terpisah-pisah atau disebut dengan separate kurikulum. Nah, kurikulum yang mata pelajarannya dirancang untuk diberikan secara terpisah-pisah. Yang kedua ada kurikulum terpadu atau disebut dengan integrated kurikulum. Kurikulum yang bahan ajarannya diberikan secara terpadu. Yang ketiga, kurikulum terkolerasi atau disebut dengan correlated kurikulum. Kurikulum yang bahan ajarnya dirancang dan disajikan secara terkolerasi dengan
bahan pelajaran yang lain. Yang ketiga, kurikulum berdasarkan pengembangannya dan penggunaannya. Yang membedakannya yang pertama ialah kurikulum nasional atau disebut dengan nasional kurikulum, yakni kurikulum yang disusun oleh tim pengembang tingkat nasional dan digunakan secara nasional. Yang kedua, kurikulum negara, bagian stage kurikulum, yakni kurikulum yang disusun oleh masing-masing negara bagian, misalnya di masing-masing negara bagian di Amerika Serikat. Yang ketiga, kurikulum sekolah, yaitu kurikulum yang disusun oleh satuan pendidikan sekolah, keinginan untuk melakukan diferensiasi dalam kurikulum. Nah, materi selanjutnya kita akan membahas prinsip-prinsip kurikulum. Prinsip-prinsip kurikulum itu dibagi menjadi dua, yaitu prinsip kurikulum umum dan prinsip kurikulum khusus. Yang pertama ada kurikulum prinsip umum yang dibedakan menjadi beberapa, yaitu yang pertama ada relevansi. Relevansi itu sendiri isinya ada relevansi pendidikan dengan lingkungan kehidupan peserta didik, relevansi pendidikan dengan kehidupan sekarang dan kehidupan yang akan datang, relevansi dengan tuntunan dunia kerja, relevansi pendidikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, fleksibilitas. Kurikulum ini harus memberikan ruang gerak yang memberikan kebebasan guru dalam mengembangkan program pengajaran. Yang ketiga, kontinuitas. Kurikulum ini terkait dengan perkembangan dan proses belajar anak yang berlangsung secara berkesinambungan. Nah, yang keempat, praktis atau efisiensi. Kurikulum ini merupakan kurikulum yang praktis, mudah, dan biayanya yang murah. Nah, yang kedua ada prinsip-prinsip khusus yang isinya yang pertama tentang prinsip berkenaan dengan tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan merupakan pusat dan arah semua kegiatan pendidikan, sehingga perumusan komponen pendidikan harus selalu mengacu pada tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Tujuan ini bersifat umum atau jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Yang kedua, prinsip berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan. Dalam pelaksanaan kurikulum perlu mempertimbangkan beberapa hal, yaitu perlunya penjabaran tujuan pendidikan ke dalam bentuk perbuatan hasil belajar yang khusus dan sederhana. Isi bahan pelajaran harus meliputi segi pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Unit-unit kurikulum harus disusun dalam urutan yang logis dan sistematis. Yang ketiga, prinsip yang berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar. Pemilihan proses belajar mengajar hendaknya mempertimbangkan beberapa hal, yaitu apakah metode yang digunakan cocok, apakah dengan metode tersebut mampu memberikan kegiatan yang bervariasi untuk melayani. Nah, yang ketiga, prinsip berkenaan dengan pemilihan media dan alat pengajaran. Proses belajar mengajar perlu didukung oleh penggunaan media dan alat-alat bantu pengajaran yang sangat tepat. 4. Prinsip berkenaan dengan pemilihan kegiatan penilaian. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan kegiatan penilaian meliputi kegiatan penyusunan alat penilaian yang harus mengikuti beberapa prosedur, mulai dari perumusan tujuan umum, menguraikan dalam bentuk tingkah laku siswa yang dapat diamati, lalu menghubungkan dengan bahan pelajaran.